Halo, Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah baik. Kita Alhamdulillah. bisa nggak, Ada Bu? apa Bu? Telepon? Kita bisa nggak ketemu sih, bertemu di mana gitu? Bisa. Kira-kira apa nih enaknya? Janjian di mana? Jam berapa? Saya usahakan datang. Habis mengajar aja, hari Jumat itu kan enak juga. Iya, iya. Mhm. Ya Oke. sudah ya, sebelum Oke. sebelum sholat Jumat. Oh iya, iya. Ha. Iya, iya. Terima kasih Bu Esti. Oke. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Assalamualaikum Bu Esti. Akhirnya kita Waalaikumsalam. ketemu di tempat ini ya. Waalaikumsalam Bu Rida. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya ya. Gimana kabar jenengan Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik kabarnya. Ya, meskipun badan agak agak gimana gitu, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi lah gitu. Alhamdulillah. Kemarin jenengan telepon saya, pasti ini ada sesuatu yang mau disampaikan ya. Iya nih, kepingin, apa ya, ya ngobrol-ngobrol ringan lah. Hmm. Ngobrol tentang apa ini kira-kira Bu Esti? Ya ini Bu, pembelajaran tahun ajaran baru, kan banyak Bu administrasi yang harus saya, apa istilahnya ya, saya selesaikan, tidak hanya administrasi guru, tapi juga pembelajaran yang ada di kelas saya. Hmm, pembelajaran di kelas. Dari pengamatan Bu Esti itu lebih berat mana Bu? Jenengan kan eh, kurikulum juga kan ya? Iya, kurikulum merdeka. Iya, bagian kurikulum juga maksudnya di sana selain mengajar. Iya betul lah itu. Nah, dari pengamatan Bu Esti itu lebih berat mana sih Bu antara bagian administrasi guru-guru itu dengan pembelajaran mengajar di kelas itu? Kalau menurut saya ya Bu, Oke. mengajar itu ya lumayan sih, harus butuh persiapan yang ekstra. Kan tidak hanya kita merencanakan, kita, melaksanakan, istilahnya apa ya, menyiapkan betul lah, ya metodenya, medianya, kemudian evaluasinya kita siapkan, untuk anak-anak itu supaya apa ya, begitu, eee, kita memberi hari ini materi, anak-anak benar-benar apa ya Bu, tersampaikan gitu loh materi tersebut. Bu Esti ngajar kelas berapa ya? Saat ini, dalam 3 tahun, kurun 3 tahun ini saya mengajar di kelas 1. Kelas satu. Iya, Sudah berapa tahun ngajar kelas satu Bu? Jadi eee, 3 tahun ini saya diberi amanah kelas 1 dan itu pasti banyak pengalaman dan kendala ya Bu ya kalau kelas satu ya. lumayan berat, Bu, apalagi masa peralihan dari TK kemudian ke kelas 1. Sedangkan saya Hmm. sendiri itu, kan belum istilahnya apa ya, Bu, mau menggali anak-anak itu kan belum istilahnya mendeteksi, oh anak ini bisa baca, bisa nulis, atau kesiapannya untuk belajar itu bagaimana kan belum bisa lihat, Bu. Karena kan masa dari lulus TK langsung ke SD, sedangkan kalau kita, di SD negeri itu, sekarang ada zonasi, kemudian, syaratnya masuk itu ada kartu, apa ya, istilahnya KIP ya, saya kurang begitu itu kan, mau nggak mau wajib masuk dan itu kita wajib nerima gitu loh. Nah, dengan begitu dia masuk, kita tahu, "Oh, anak ini bisa baca, oh anak ini mengenal huruf, oh anak ini bisa baca suku kata, yang satu bisa baca kata." Itu kan perlu Berarti luar biasa. melihat latar belakang ya Bu ya. Iya, luar biasa itu, Bu, nggih. Iya, iya, iya. Terus di sini fokusnya Bu Esti ini
pengennya yang apa ya? Ya dalam penyampaian pembelajaran, kepinginnya dari, untuk anak-anak ya maksudnya, Hmm, mungkin bisa Bu, yang paling tidak, materi yang saya sampaikan harapan ya, harapannya itu bisa gitu loh. Tapi kalau dilihat dari, latar belakangnya siswa, kan beda-beda ya Bu ya. Ya, iya iya iya. itu kan otomatis ya kita harus mendeteksi betul lah. Apakah Bu Esti mengalami kendala dalam pembelajaran? Iya, Iya. sangat Bu. Kendalanya banyak karena kan tahun ini dapat 29 siswa. Nggih. Kemudian, dari 3 anak itu yang 2 lumayan, apa ya Bu, mengenal huruf, tapi membaca suku kata untuk bergandengan itu nggak bisa, yang 2 loh ya. Kemudian yang satu, itu saya ya mohon maaf, istilahnya apa ya, ini malah saya cerita ya ke Bu Rida ya, Iya, nggih. maaf, bercerita dalam arti, saya itu di sini ada satu murid yang mana, apa ya Bu, ini perlu ekstra tenaga yang luar biasa Bu, di mana anak tersebut kalau diajak bicara, untuk komunikasi itu lemah. Dalam arti, apa yang kita tanya itu kadang dia hanya diam. Begitu kemudian tak dampingi untuk membaca, hanya membaca hurufnya saja. Kalau Hmm, membaca gandengan suku kata, itu dia kurang bisa, Bu Li. Nah, menurut saya lihat dari yang satu ini sepertinya loh, Bu Rida ya, beda dengan teman-temannya, Bu. begitu nggih, Bu, ya. Iya, Berarti Bu Esti sudah mengetahui anak tersebut berbeda dengan yang lainnya nggih? nggih. Nggih nggih nggih. Baik Bu Esti. Berarti karena anak tersebut tergolong anak yang, harus itu ya, eee, memiliki kebutuhan khusus ya, intinya di sini ya? Sepertinya bisa dikatakan seperti itu, Bu, ya. Kalau tak Mmm, lihat dari, istilahnya apa ya, kesehariannya, kemudian, dia menerima, apa ya, materi yang saya sampaikan, kemudian dia umeknya di kelas, tidak fokusnya melihat papan tulis, saat seumpama saya, memberi materi meskipun itu, "Oh, ini loh contoh," gitu, dia nggak begitu fokus, Bu. kira-kira Bu Esti pernah melakukan sesuatu supaya anak tersebut itu bisa mengikuti pelajarannya Bu Esti seperti teman-teman di kelasnya begitu? Pernah Bu, alhamdulillah sudah sih Bu Rida, karena saya lihat memang anaknya ini tergolong anak yang, maaf ya, berkebutuhan khusus karena dilihat dari segi, eee, dia belajar, dari segi dia menerima informasi, kemudian dari segi apa ya, Bu Rida ya, istilahnya kebiasaan yang dengan teman-temannya, itu sepertinya memang berbeda. Kalau saya pun juga sudah berusaha mencari informasi juga sih, kalau memang mau nggak mau kan kita memang harus nerima ya, Betul. itu memang beda. Orang tuanya Betul. pun, Ya. juga sudah menyadari, Bu. Oh, gitu. Saya itu ya butuh tidak hanya ekstra ya, Bu, saya kadang ada waktu setelah jam olahraga itu, setelah jam olahraga kan masih ada waktu dia istirahat, kemudian disambung istirahat yang ada di kelas ya, Bu, di sekolah Iya jam iya. istirahatnya. Itu pun kadang saya panggil gitu, kemudian saya ada di sebelahnya dan saya tanya, itu pun, untuk menjawab, ngerespon itu lama, Bu Rida. Oh, gitu. Berarti Istilahnya pandangan mata itu tidak bisa fokus ke lawan bicara. Jadi iya, pandangannya itu ke mana-mana gitu loh. perlu kesabaran penuh ya Bu ya ini ya? Iya, Benar. sangat, Iya mhm. iya iya. Kira-kira kesabaran
untuk mengambil langkah seperti apa, Bu? Nah, ini contoh ya, kalau kita yang saya lihat, saya sudah berusaha ya Bu, menuntun salah satunya, Mas kalau mau masuk ke kelas, ketuk dulu, salam dulu. Dia sudah mau Bu, ketuk, salam. Cuma habis itu, loh salim sama Bu Guru, salim. Habis itu dia naruh tas, terus sambil menunduk tapi pandangan matanya itu begini. Jadi saya itu kadang bingung. Oh iya 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 iya. Ya saya sudah berusaha sih Bu menuntun, kemudian mengajak ngobrol untuk komunikasi itu, menjawabnya itu hanya gini Bu. Tadi sarapan? Jadi hanya mengangguk. Ya, gitu, sambil mengangguk. Saya tanya, tadi malam belajar apa tidak? Ya, jadi cuma gini-gini tok. Jadi untuk komunikasi saya ya ada kesulitan sih untuk apa ya? Kalau dia mungkin lebih lebih bisa fokus ke saya, maksudnya dengan lawan bicara mungkin lebih enak ya Bu Rida. Tapi dia juga ada di kelebihannya sih Bu Rida. Hafalan Pancasila kemarin, dia alhamdulillah hafal meskipun 3 Pancasila. Oh, itu termasuk ya. Ya, tapi untuk menulis di bukunya, buku gitu ya, buku kotak itu Bu Rida, besar-besar tulisannya Bu Rida, dari 1 nomor itu bisa 1 halaman. Padahal sudah tak beri contoh, tak ajari. Caranya menulis gini, angka 1 di dalam kotak, kemudian contoh 1, bintang, B-nya, kemudian I, semuanya ada di dalam kotak. Karena kalau di SD kelas 1 itu memang 1 huruf harus 1 kotak. Jadi kemudian berikutnya, kata berikutnya harus ngeloncati 2 kotak. Jadi nggak boleh mepet. Terus di nomor bawahnya pun harus loncat 2 kotak. Biar nanti ke depannya anak-anak itu tulisannya rapi, Bu Rida saya. Itu sudah, tapi ya gitu, dia rapi dalam waktu berapa detik gitu ya. Dia rapi maksudnya nulis BI-nya, soalnya BIN gitu. Nanti T-nya itu sudah besar sudah wis. Kadang ini 1 halaman untuk seumpamanya 5 nomor, dia bisa hanya 2 nomor. Dan itu menulisnya gini, miring ke bawah gitu, nggak lurus 1 kotak di barisannya enggak. Jadi dia bengkong ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah gitu. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira kalau sudah dengan cara yang Bu Esti lakukan ya, kemarin-kemarin belum menunjukkan perubahan, mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan? Ada sih Bu, ya mungkin ya saya harus pendekatan lebih intensif ya. Mungkin di sela-sela pulang sekolah. Apa ada gini ya, anaknya itu apa merasa malu atau gimana dengan teman-temannya kalau di saat selesai jam olahraga, dia itu malu atau gimana. Kadang kan anak-anak gini, biasanya ada yang tak panggil gitu ya setelah jam olahraga, kan anak-anak ada yang makan, ada yang main sepak bola, kemudian mendekati saya gitu, kemudian kadang tak tanya, kita bincang-bincang istilahnya sederhana sama anak-anak kayak tadi gitu ya, kan olahraganya sudah selesai. Karena kalau lama kan untuk usia seperti itu kan nggak berjam-jam toh Bu olahraga, kan ada jedanya setelah olahraga, kegiatan intinya itu kadang ada waktu anak itu bermain macam-macam. Kemarin main apa Bu, kayak gini loh, main apa itu namanya ya, anak perempuan, kalau anak laki-laki bermain sepak bola. Nah, ini tadi aku malah hari ini tadi ada jam olahraga, aku itu kepingin berputar-putar ke lapangan, anak-anak itu ngikuti saya loh Bu, kayak malah panjang, "Bu Esti kenapa?"
Ya saya ya Bu Esti kepingin sama olahraga kayak kamu, kamu kan selesai olahraga, ya Bu Esti ya kepingin puter-puter di lapangan gitu aja. Gitu ngikuti saya, kemudian saya di kelas kadang ada yang Bu boleh beli jajan, boleh. Ada yang boleh bermain sepak bola, ada yang ngobrol, kemudian ada yang ke kelas. Nah, ke kelas itu biasanya saya kalau manggil di kelas terus tidak sengaja tak tanya, "Yuk, kamu itu kemarin belajar, kalau di rumah itu ngaji ndak? Kalau sore itu biasanya kamu bermain sama siapa?" Kemudian, nah, apa di situ itu ya dia malu, kemudian mungkin langkah alternatif yang harus saya ambil ini mungkin pulang ya Bu, pulang 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 sekolah, maksudnya teman-temannya sepulang, kemudian dia khusus dengan saya mungkin 15 atau 13 menit, saya bisa mengajari secara intensif, kemudian apa ya Bu, eee, mungkin dengan melatih dia ngomong ya, fokus ke saya, mungkin atau tambahan lagi, eee, biasanya kan dia selalu dijemput orang tuanya, Nggih. eee saya, lebih banyak juga ngobrol ke orang tuanya, mungkin lebih, apa ya istilahnya, kalau mungkin kadang orang tuanya kalau jemput di kelas itu kan ada rasa malu, nggak nyaman ya, atau mungkin gimana ya, Bu. Eee, biasanya saya itu cenderung gini, Bu, pulang sekolah, anak-anak pulang, kemudian ada salah satu siswa gitu, setiap hari mesti tak ginikan, eee, "Bu Esti kepingin ketemu kamu dijemput siapa?" "Ini Bu," nek ayah atau mama, "Bu Esti kepingin ketemu mamamu, boleh ya, tasnya ditinggal dulu di kelas, kemudian istilahnya, nanti kalau sudah dijemput mama, mamamu suruh ke kelas." Nah, saya sudah Bu ini ke mamanya waktu dijemput, mamanya mungkin, agak, apa ya, istilahnya malu atau gimana. Nah, mungkin cara yang ini, home visit Bu. Ini yang harus apa ya, berkunjung ke orang tuanya ya. Mungkin saya lihat mungkin di rumah sama di kelas itu sama ndak ya, itu yang belum saya amati kebiasaannya dia di kelas dan di sekolah gitu. Sebenarnya Bu, sikapnya baik, dia santun, kategori santun, tidak mengganggu di kelas juga. Cuma ya maaf ya mungkin dari segi itu kekurangannya, tapi memang informasi dari, teman-temannya maksudnya maaf orang tua teman-temannya yang ada di TK memang, di TK itu ya memang, khusus PST, ya semua orang bilang gini, wali murid loh ya, yang mungkin dulunya satu sekolah itu bilang gini, ya pasti harus super sabar berarti ya untuk siswa ini gitu. "Iya ndak apa-apa Mak, ya saya coba pelan-pelan, ya apa ya, kita usaha dulu." Kan gitu ya. Karena saya sendiri juga nggak berani Bu Rida. Mungkin perkembangannya anak itu, di saat kelas 1 ini mungkin belum terbentuk dengan baik ya. Mungkin siapa tahu dengan dia belajar 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan, atau 1 semester, mungkin, kita bisa melihat hasilnya atau gimana. Memang harus cari tahu dulu, istilahnya apa ya, tidak hanya latar belakangnya, kebiasaannya dia di rumah, terus apa aja yang dilakukan, komunikasinya, dia belajarnya dengan siapa, dia bermainnya dengan siapa, mungkin itu perlu saya cari informasi yang lebih detail lagi ya. Mungkin tidak hanya ke mamanya, mungkin ke teman-temannya juga bisa gitu. Mungkin itu Bu Iya. Ida yang alternatif yang, mungkin ini yang belum, saya lakukan ya. Iya. Nah, ini bisa Bu Esti dilakukan ya, mungkin dengan meluangkan waktu untuk home visit. Bu Esti akan lebih paham bagaimana latar belakang anak tersebut kan nggih, bagaimana dia berada di sekolah ataupun di rumah, nggih, lalu kebiasaannya begitu gitu sih nggih.
Iya. Iya sih, Bu Nah, Ida. sekarang Dengan itu saya bisa apa ya, mencari istilahnya apa ya, mencari apa, untuk anak itu permasalahan. Ya mungkin satu itu, kalau yang 2 itu yang 2 lumayan sih untuk menulis, membaca, komunikasi, untuk hafalan sih lumayan. Dari pelajaran seni rupa juga, cara mewarnanya dia rapi, dan situ kan goresannya sudah bisa. Yang 2 ini loh, kemudian yang membaca yaitu suku kata, kalau B sama A dibaca apa? Itu dia masih agak bingung, yang 2 anak ini. Kalau di dikte menulis, dikte simpel yang kemarin saya lakukan itu A A, B gitu ya. Dia juga agak kebingungan sih, Bu Rida, yang 2 ini. Yang satu ini memang, ya itu butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, sekarang Bu Esti sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Esti hadapi, dan tinggal menerapkan saja kan deh. Nah, kira-kira kapan Bu Esti akan mulai menerapkan ini? Kalau bisa ya secepatnya, Bu Rida. Ini kan, masalah pembelajaran sehari-hari ya. Jadi, saya lakukan istilahnya tiap hari kita, apalagi saya guru kelas, tiap hari tatap muka ke anak kan tiap hari. Ibaratnya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran Pancasila, pelajaran seni rupa, dan, pelajaran bahasa Jawa, Bu. Oh, Nggih. baik Otomatis Bu Esti. kan, sering tatap muka. Bagaimanapun kan dengan jumlah murid yang istilahnya apa ya, Bu, 29, dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, otomatis setiap, dalam mengajar saya melakukan pembelajaran, belajar mengajar ke siswa, tujuan hari ini harus diusahakan bisa tercapai ya, Bu. Contoh ini saya menyampaikan hari ini tadi menyampaikan pengamalan, Pancasila sila ke-1 ya. Berarti sila ke-1 itu apa sih anak-anak? Contohnya sikap, sikap sila ke-1 yang diterapkan dalam sehari-hari, contoh berdoa, kita ibadah, kemudian Bu ngaji, ya paling enggak anak-anak mengerti, Bu. Tidak hanya mengerti, oh kalau sila ke-1, contoh pengamalan sila ke-1, contoh berdoa ya, tapi juga bisa menulis. Berdoa, menulisnya bagaimana? Itu kan harus, istilahnya apa ya, Bu, ya? Motoriknya juga Betul. jalan. Iya, itu harus tercapai, terus sikapnya Baik Bu kan Esti. dalam pembelajaran, kita mengawali pembelajaran kan harus berdoa, Bu. Betul Nah, sekali. iya berdoa, karena, saya setiap awal, sebelum mulai, pembelajaran, karena dari pagi sampai siang itu kan saya, Bu, kecuali kalau ada guru mapel, PJOK dan agama itu beda lagi. Nah, tapi sebelum guru PJOK dan agama masuk, itu pun kan yang memulai guru kelasnya dulu, Bu. Kita kondisikan anak-anak, persiapan anak-anak belajar seperti bukunya. Karena apa? Anak-anak bukunya agama coba dikeluarkan, semuanya bawa, kalau bawa coba diangkat, "Oh bawa Bu," oh ya sudah. Kemudian buku kotaknya untuk buku tulisnya itu kita siapkan, pensilnya adakah yang sudah dirauti, itu kan kita persiapan yang luar biasa, Bu. Jadi begitu anak-anak sudah siap, selesai berdoa, kita ngabsen, yang tidak hadir sekian, eee, seperti apa ya, Bu, menyanyi atau apa, kemudian baru saya akan, memanggil guru mapel. Pak, anak-anak kelas 1 sudah siap menerima pelajaran agama maupun PJK, gitu. Ya. Baik Bu Esti, kalau begitu masalah Bu Esti sudah mendapatkan jalan keluar ya. Sekarang apa umpan balik Bu Esti yang akan dilakukan?
Yang jelas, yang ingin saya lakukan Bu ya, setiap harinya dalam proses belajar mengajar, pada pembelajaran loh ya, Nggih. inginnya ya setiap hari, dalam pembelajaran itu menyenangkan ke anak-anak. Jadi anak-anak, paham hari ini yang disampaikan gurunya, eee kemudian dia bisa saya sendiri pun, juga bisa mengevaluasi dari hasil belajar anak. Biasanya kalau guru kelas itu di siang hari itu Bu, anak-anak begitu pulang, maaf ini Bu Rida ya, karena saya guru kelas 1, anak-anak itu kalau nyapu, piket, ya ndak bersih Bu Rida. Meskipun saya sudah ngikuti contoh ya, anak-anak kalau nyapu, yang di bawah meja itu kan diterogoi, istilahnya sapunya itu di bawah meja. Anak-anak itu di bawah mejanya cuma di pinggirnya saja, sepertinya di bawah, ya nyapu, tapi saya amati tetap belum bersih. Jadi saya mesti mengulang menyapu, itu mesti Bu. Kemudian kan biasanya kita ada istirahat ya Bu, adzan karena sudah mendekati adzan zuhur, kita itu ya isoma, sholat. Habis itu, setelah itu saya akan lihat hasilnya anak, karena memang buku ulangan itu ada Bu di kelas yang mana anak-anak itu ditinggal, dan karena setiap habis, mengajar, saya itu mengadakan evaluasi meskipun itu 2 soal, 4 soal, 5 soal, karena saya harus lihat juga ini murid saya ini kalau tak beri 2 soal, bagaimana dengan waktu sekian, tak beri waktu, tak beri 4 soal, dengan waktu sekian bagaimana. Karena ada juga yang menulis itu lamanya super lama, Bu. Bisa baca, eee, rasa percaya dirinya juga gitu, dia kadang nangis cengeng. Nah, tapi menulisnya Bu, saya ada 3 anak ini dengan beda. Itu nulisnya lama sekali, saking lamanya sampai saya itu sambil menyapu gitu, itu ya dia saya lihat baru nomor berapa, itu duduknya juga sudah di posisi yang enak menurut saya, tapi karena memang saya lihat anaknya kalem ya, Bu, ya jadi nulisnya lama sekali. Kemudian saya juga harus menyiapkan Bu, pagi itu datang, hari ini nih mengajar apa, otomatis kan media yang saya siapkan kalau siangnya saya sakmene hari kemarinnya ya, saya baru menyiapkan ini, ya alhamdulillah di kelas saya itu ada komputer yang terkoneksi dengan WiFi-nya, kelas saya dekat dengan kantor. Jadi WiFi-nya alhamdulillah, lumayan lancar, kemudian LCD-nya juga ada, jadi, saya alhamdulillah sangat membantu sekali. Jadi mencari gambar, mencari apa gitu tinggal ngeklik, terus saya masukkan. Tapi kalau pagi saya itu kalau datang saya usahakan Bu sebelum 6:30 itu sudah datang, karena memang kelas saya itu di belakang agak, istilahnya apa ya Bu, sejuknya itu sejuk yang bagaimana, saya usahakan lampu sudah nyala, jadi anak datang itu saya alhamdulillah ya sudah berusaha di dalam kelas, senyampang itu tidak ada kendala di saya. Jadi 6:30, sebelum 6:30 saya harus berada di kelas dan menyiapkan absen, menyiapkan apa ya, penghapus atau kemarin kadang saya lupa menggosok, kemudian papan saya itu digosok kurang bersih, saya kasih apa ya supaya bersih karena papan baru kayak gitu, itu kan menjadikan saya gimana gitu ya, senenglah, nggih, mau buang sampah kayak kayak gitu, oh kemarin lupa, kadang ada yang lupa yang kita kerjakan di siang hari, biasanya pagi itu sebelum berangkat itu saya langsung ingat, "Oh ya, aku belum ini, aku harus prepare untuk anak saya." Karena di Eee, setiap hari anak-anak itu kan ketemu saya, Bu. Karena untuk tadi maaf Bu Rida, guru mapelnya kan hanya ada agama, PJOK, dan bahasa Inggris. Nah, mau nggak mau always always tiap hari ketemu dengan saya, gitu. Otomatis kan saya harus prepare banget di kelas, sedemikian rupalah, gitu. Baik, sekarang bagaimana dengan perasaan Bu Esti setelah kita berbincang-bincang?
Ya, alhamdulillah, ya senang Bu Rida, saya sudah mengeluarkan apa ya, dikatakan unek-unek ya unek-unek ya, dikatakan kepingin sharing ya, kepingin ngobrol, yang selama ini apa ya, saya itu punya, istilahnya kendala, istilahnya nggak, istilahnya apa ya Bu Rida, kepingin mengeluarkan sesuatu yang nyaman lah, eee, menurut saya, "Oh ini loh Bu Rida, di SD itu kalau saya mengajar begini," gitu. Kan istilahnya saya mau kepingin berbagi pengalaman dengan Bu Rida, terus istilahnya berbagi apa ya, tidak hanya pengalaman sih, mungkin kalau Bu Rida di ngajar di SMK dengan di SD kan beda ya. Beda sekali, Bu. Heeh, di SMK kan guru mapel, sedangkan di SD Oke, betul guru, betul. istilahnya guru kelas yang benar-benar memang tiap hari berjumpa dengan anak. Ya ini juga info loh Bu Rida untuk Bu guru SD itu tidak hanya mapel dari sekian itu Bu Rida ya, tapi maaf, kadang BP anak yang nangis, anak yang maaf kalau di kelas 1 itu bertengkar, senggol-senggolan, itu pun juga saya menangani Bu Rida. Kemarin ada yang Maaf Bu, kalau heeh, masalah bertengkar itu iya, "Bu perut saya sakit, saya harus kamu mau pulang atau dikasih minyak atau duduk di kelas?" "Pengen pulang aja Bu, saya harus telepon orang tuanya." Kemudian ya, kayak sakmene gini Bu, "Bu Esti saya tuh loh nggak mau berteman dengan saya," gitu. Mau nggak mau saya harus berhadapan dengan 2 anak itu, kenapa kok nggak mau, apa istilahnya Bu Rida, berteman, padahal satu kelas gitu. "Lah itu Bu, aku gini-gini." "Ya sudah," gitu. "Wong temannya satu kelas saja kok nggak mau bermain." Jadi kita baik. benar-benar tidak hanya istilahnya apa Bu ya, pembelajaran, semua mapel, kemudian juga kalau di anu ya Bu ya, bimbingan konseling ya, tapi kita juga menangani itu juga kalau guru kelas di Hebat SD ya, itu. guru SD itu hebat, luar biasa. Ya, alhamdulillah Bu ya kalau begitu semoga lancar ya Bu Esti rencananya nanti ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Semoga selalu sabar menghadapi anak-anaknya ya Bu. Nggih, terima kasih Bu Rida ya, dengan apa ya, saya mengeluarkan unek-unek ini mungkin, Bu Rida bisa, "Oh guru SD itu seperti ini ya," yang nggak disangka gitu dengan Bu Rida, dengan saya pun juga nanti, eee, dengan guru SMP, SMK mungkin juga beda lagi karena mungkin, semuanya kalau di SMP, SMK itu kan ada yang menangani khusus ya Bu Rida, kalau kita semuanya kita tangani dengan guru kelas. Ya dengan seperti ini kan saya merasa apa ya, senang ya, apa ya, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, bisa mencari apa ya Bu, permasalahan yang saya hadapi mungkin istilahnya mengeluarkan unek-unek masalah yang selama ini, "Oh begini loh, di kelas SD kelas 1 itu Bu Rida, masa peralihan dari TK ke SD gitu, eee, ruwetnya ruwetnya dengan latar belakang mereka yang berbeda membuat kita lebih apa ya Bu, istilahnya apa Bu? Oh tantangan. Nah, menurut saya ini tantangan Bu Rida. Tantangan di mana saya harus bisa, eee, dengan menyelesaikan pembelajaran dengan satu anak ini. Karena sebelumnya, 2 tahun sebelumnya saya ndak menghadapi ini Bu Rida. Istilahnya, anaknya santai-santai gitu. Ya, alhamdulillah Bu Rida, terima kasih. Saya pamit nggih, undur diri. Eh, setelah mengeluarkan apa unek-unek ini,
Jadi, alhamdulillah Bu kalau sudah mendapatkan solusinya. Gitu. Semangat ya Bu Esti. Terima kasih kembali Bu Rida, semangat juga dan semoga kita selalu menjadi pejuang yang tangguh ini ya. Amin. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Esti. Sekarang saya ya Bu Esti. Nggih. Apa? Halo, assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Rida. Bu Esti, apakah ada waktu? Alhamdulillah. Ada waktu kah untuk besok? Ada dong. Ada ya. Ya. Kira-kira Siang hari ya. Iya, kira-kira siang hari ya. Oke, jam kosong kira-kira jam berapa? Ya biasanya di atas sholat duhur. Sebentar aja. Enggak lama kan? Insya Allah enggak. Ya. Jam 1 ya? Berarti di mana? Tepatnya. Monggo. Bu Rida Saya ke sekolah jenengan atau di luar sekolah? Di sekolah saya enggak apa-apa. Sekali-kali Bu Rida mampir ke sekolah. Siap. Mungkin Bu, besok ya saya jam 1. Kalau sudah di depan sekolah saya WA ya. Siap. Matur nuwun Bu Esti. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa mulai Bu Rida? Monggo. Nggih. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Esti. Nah, kabarnya hari ini jenengan bagaimana sih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hanya saja saya ingin berbincang-bincang dengan jenengan. Berbincang-bincang tentang apa nih? Kayaknya penting ya kayaknya ya. Ya, dibilang penting ya penting, enggak ya enggak, tapi ya penting sih Bu ini ya buat saya. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Oh, berhubungan dengan pekerjaannya Bu Rida. Yang ada di sekolah kah? Pasti. Oh, oke. Gini loh Bu Esti. Ya. Saya kan ngajar di SMK 6 ini sudah hampir 11 tahun lebih, berarti mau 12 tahun lah ya. Nah, selama itu saya kan hanya menjadi guru GTT biasa nih, belum pernah mendapat tugas tambahan apapun. Nah, pada tahun ajaran baru ini saya mendapatkan tugas tambahan menjadi forma. Nah, kalau di SMK itu forma itu koordinator mata pelajaran, Bu. Nah, di sini saya jadi forma itu 2 mata sekaligus, yaitu PKK sama bahasa Jawa. Nah, permasalahannya itu Bu ya. Nah, ini saya kurang berpengalaman juga di bidang di sebagai forma ini. Terus apalagi hambatan yang paling itu istilahnya hambatan saya itu kan tipenya orangnya pemalu dan kurang percaya diri dengan kemampuan saya. Gitu Bu Esti. Nah, berarti kan Bu Rida itu sebenarnya sudah bagus ya. Karena Bu Rida sudah mendapatkan istilahnya apa ya, kepercayaan atau amanah menjadi koordinator. Nah, lalu apa yang menjadi kendala dari Bu Rida sendiri itu? Nah, ini Bu yang menjadi kendala dari diri saya itu ya itu tadi, saya orangnya sangat pemalu dan kurang bisa percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Lalu apalagi ini kan baru pertama kali ya Bu ya saya mendapatkan tugas menjadi forma, di mana saya memiliki tanggung jawab yang istilahnya bertambah karena harus terlibat langsung dengan seluruh guru-guru yang mengaku pada mata pelajaran PKK dan bahasa Jawa ya, seperti itu. Dan saya itu selalu menganggap orang-orang di sekeliling saya itu lebih pintar dan hebat dibandingkan dengan kemampuan yang saya miliki. Dan lebih parahnya lagi, kurang bisa berani menyampaikan suatu pendapat di dalam forum. Kalau yang namanya forma itu kan harusnya
pandai bicara gitu ya Bu ya, pinter menguasai situasi, pinter menghandle seperti itu. Jadi Bu Rida di sini itu merasa malu dan kurang istilahnya percaya diri ya. Soalnya Bu Rida kan baru mendapatkan tugas baru dan otomatis tanggung jawab Bu Rida itu bertambah juga kan, begitu kah? Tapi Bu Rida kan sebenarnya ini malah tantangan loh untuk Bu Rida ini. Iya Bu, ini Iya, tantangan buat saya. Makanya itu bagaimana ya supaya tantangan kalau menurut saya ini tantangan yang luar mewakili biasa ini. gini. Nah, Iya. ini Nah, Bu, saat ini yang Bu Rida ingin fokuskan itu uh, pada apa dulu yang harus Bu Rida benahi dari Bu Rida itu sendiri? pastinya itu ya Bu ya. Bagaimana supaya saya tidak menjadi seorang yang pemalu dan percaya diri dengan kemampuan saya. Oh, gitu. Kalau begitu Bu Rida, menurut saya ya Bu Rida itu punya maaf kelebihan. Salah satunya Bu Rida itu dalam menulis itu saya akui Bu Rida itu kalau menulis tata bahasanya itu banyak sebenarnya dari situ itu loh kosakata Bu Rida itu literasinya berarti kan banyak. Biasanya kalau orang maaf Bu Rida literasi banyak, insya Allah kecakapan ngomong maksudnya berbicara atau dalam bahasa Inggrisnya public speaking ya dia Ya, oke ae Bu Rinda hanya cukup untuk melatih dirinya mungkin kalau di rumah Bu Rida itu maaf ya Bu Rida saya itu kadang ya di rumah itu kadang di kaca itu kalau sampai ditunjuk ya apa gitu saya ngomong neng ngarepe kocok Bu Rida oh begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gini saya itu kadang melatih mau action kapan gitu saya melatih ya di depan kaca gitu sambil melihat wajahnya apakah iya. itu nah Brida ini sebenarnya sudah ada PD-nya apa Bu? Nah, salah satu contohnya Bu Rida PD-nya itu di murid-muridnya itu. Nah, itu dari Bu Rida menulis yang saya akui Bu Rida kalau dalam menulis mengarang kosakatanya banyak ya. Istilahnya untuk mengembangkan pikiran. Kadang pikiran utama itu Bu Rida langsung bisa mengembangkan dan itu menurut saya luar biasa. Dan ini bisa Bu diterapkan di kelas ke anak-anak mengangkat literasi Bu. Nah itu Bu Rida kan bisa nanti membimbing anak-anak dari situ anak-anak dilatih tidak hanya literasi untuk menulis kemudian belajar untuk public speaking dan Bu Rida kan sebenarnya juga sudah melakukan tiap hari sih mengajar untuk Iya. public speaking. Mungkin Cuma kalau dengan murid itu tidak malu dan punya percaya diri Bu. Ini masalahnya dengan rekan sejawat kan Bu ya, dan dengan para manajemen dan lain-lainnya. Mungkin saya sebenarnya karena belum mempunyai wadah untuk apa namanya istilahnya Bu, mengkomunikasikan seperti itu, gitu kan? Atau jembatan, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, benar sekali itu Bu Rida. Mungkin ini bisa Bu Rida bisa melakukannya. Ini saya akan mencoba untuk lebih aktif Bu, dan tidak menutup diri dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawat. Itu yang akan saya lakukan pertama Oke. kali ya. Oke, baik Bu Rida, mungkin suatu hal yang sederhana dari Bu Rida, tapi sangat bermakna loh ini, karena tanpa adanya kita mencoba mengkomunikasi, tidak akan bisa menjalin istilahnya apa ya, suatu hubungan atau kerjasama yang baik dengan orang lain. Mungkin Nah, seperti benar itu. sekali Bu Esti. Semoga saya bisa gitu. Iya, semangat lah. Ini Bu Rida dengan saya pun juga sebenarnya salah satu Bu Rida sudah mempraktekkan loh ini. Iya Ya, kan? karena saya nyaman. Nah, insya Allah ini pasti bisa lah. Yang penting kan Bu Rida sudah berusaha, sudah mencoba. Nah, adakah alternatif lain yang bisa Bu Rida lakukan
untuk menghilangkan rasa malu atau rasa kurang percaya diri pada Bu Rida? Ada Bu, saya akan memanfaatkan kegiatan LPMP itu gitu. Dimana di sini saya kan sebagai penerima dari mapel PKK dan BD, dan jumlah dari rekan guru itu ini dari ini guru teman-teman saya. Nah, di sini saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa meningkatkan komunikasi saya di, di, pada saat NPMP itu juga, lalu menjalin kolaborasi dengan rekan kerja dan bisa memimpin kegiatan NPMPS dengan baik dan lancar dengan mengesampingkan rasa malu dan kurang percaya diri saya itu tadi. Mungkin ini wadahnya ya Bu, NPMPS ini wadah saya untuk bisa lebih aktif berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu di dalam forum gitu. Iya, sip itu Bu. Kan bagus itu Bu Rida. Saya yakin Bu Rida ini bisa menjadi orang yang lebih percaya diri dan tidak pemalu lagi. Soalnya kan menjadi korma yang tadi Bu Rida bilang, korma dalam komunitas praktisi itu kan harus aktif. Kemudian memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggotanya, kemudian juga tentang administrasinya, pembelajaran juga, iya kan? Nah, itu menurut Bu Rida justru ini tantangan yang harus semangat ya itu. Siap, Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi Bu Rida yaitu sekarang Bu Rida itu sudah menemukan alternatif dari permasalahan yang Bu Rida hadapi dan tinggal menerapkannya saja nggih, kira-kira. Nah, kira-kira kapan Bu Rida akan mulai menerapkan ini? Ini secepatnya Bu, dan mulai besok saya akan mulai aktif menjalin komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian dalam pelaksanaan pertemuan NPMPS itu yang akan saya lakukan hari Jumat tanggal 1 September besok itu ya. Nah, saya akan belajar untuk memimpin jalannya NPMPS sampai selesai. Yang pastinya selain meningkatkan komunikasi dengan rekan-rekan guru BKK dan BD, saya juga akan berkolaborasi dengan beliau-beliau terkait dengan KBM dan kegiatan lainnya. Dan dalam kegiatan NDMPS ini akan ada dokumentasi serta apa saja kegiatan yang harus dilakukan kan Bu ya. Nah, jadi saya di sini bisa mengevaluasi diri saya, okay, serta meminta rekan sejawat untuk meminta bantuan teman saya untuk memberikan masukan kepada saya untuk ya apa yang harus saya benahi lagi ke depannya gitu. Iya. Wah, berarti Bu Rida sudah istilahnya menyiapkan betul ya, bahkan temannya untuk tadi sebagai pendamping. Nah, karena mungkin di sini kan Bu Rida baru pertama kali kan menjadi istilahnya kurma ya, ya kurma, istilahnya memegang tugas tambahan lah. Sekarang masalah Bu Rida kan sudah mendapatkan jalan keluar. Umpan balik terhadap Bu Rida yang akan dilakukan ke depannya apa? Umpan balik saya itu Bu, saya akan tadi memanfaatkan waktu saya di NPMP untuk dalam komunikasi. Lalu di situ saya akan menjalin kolaborasi dengan teman-teman sejawat, menjadi lebih aktif dan proaktif seperti itu. Dan nanti dari kegiatan-kegiatan itu saya pasti akan meminta bantuan rekan sejawat saya, di mana rekan sejawat saya itu senior saya di mapel PKK Bu ya, karena beliau sudah bertahun-tahun menjadi
kurma sebelum saya. Jadi di sini saya akan belajar lebih banyak dari beliau seperti itu. Hmm. Nah, saya juga kepingin bertanya nih Bu Rida tentang kurma ini. Kira-kira kurma itu adakah programnya atau memang sudah dibuatkan di kurikulum sekolah atau memang istilahnya apa ya, Bu Rida harus membuat program kurma? Kalau di SMK itu Bu, masing-masing mata pelajaran harus ada kurmanya. Karena kalau di SMK itu guru itu misalkan guru bahasa Indonesia ya, tidak hanya satu dua guru, tapi di sini bisa lebih dari 5 guru. Dan 5 guru ini nanti itu istilahnya yang mengetuai gitu, itu namanya kurmanya, koordinatornya. Jadi koordinator inilah nanti yang bertanggung jawab sebenarnya contohnya Bu ya. Untuk pengumpulan RPP itu tidak langsung ke bagian kurikulum, tapi masing-masing guru menyetorkan ke kurmanya terlebih dahulu. Hmm. Jadi RPP-nya itu nanti, contoh kecilnya RPP itu nanti selain ada kepala sekolah dan wakakurikulum harus ada tanda tangan kurmanya seperti itu. Berarti istilahnya programnya sudah di list ya Bu? Oh iya iya. Berarti kan istilahnya kita tinggal menjalankan program tersebut. Ya alhamdulillah kalau begitu. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Rida setelah kita ngobrol, bercerita, bincang-bincang itu bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu, saya sangat lega, nyaman, tenang karena sudah mendapatkan apa ya, alternatif bagaimana caranya supaya saya itu bisa menghilangkan rasa malu dan rasa kurang percaya diri saya. Seperti itu. Ya harus tetap semangat dong, percaya diri. Itu tantangan loh ya, Bu Rida harus apa ya, harus bisa, harus mampu. Nah, kayak gitulah. Eee, tapi Bu Rida selama ini, mungkin dapat informasi pengalaman, kurma yang sebelumnya mungkin, dijabat oleh rekan kerja atau rekan sejawat, paling tidak tapi Bu Rida sudah mendapat informasi tentang itu? Kalau informasi itu untuk saya menjabat atau pelaksanaan kegiatan apa saja yang dihadirkan? Ya, pelaksanaan kegiatan. Begini Bu, karena senior saya itu sangat apa ya namanya dekat dengan saya. Beliau kan sudah sepuh Bu ya. Jadi apapun pekerjaan kurma saya itu semuanya saya yang menghandle Bu. Jadi saya itu bekerja di belakang layar begitu ya. Nah, tapi pada saat memimpin NGMP itu beliau yang aktif. Tapi untuk semua administratifnya itu saya yang mempersiapkan semua. Jadi Hmm. kalau tugas-tugas forma tentang administratifnya itu saya semuanya, Bu. Seperti menjadwalkan guru-guru seperti itu. Cuma saya tidak mau ada orang yang tahu, cukup saya dengan forma saya saja. Oh, Begitu. gitu ya. Iya. Berarti Makanya iya. secara tidak langsung kan Bu Rida sudah tahu ya? Ya, cuman saya kan Di apa belakang namanya layar, di belakang layar saya itu tidak pernah berani di depan layar di itu. depan di Apalagi istilahnya tampil di depan. nah, Hmm. iya, kalau dulu saya misalkan mau diajukan jadi wali kelas sama kurma saya Bu ya, saya selalu menolak. Tidak usah Bu, lebih baik saya membantu wali kelas untuk mengerjakan rapot atau apa daripada saya yang disuruh jadi wali kelas. Seperti itu Bu. Karena ya itu tadi rasa malu dan kurang percaya diri saya itu loh Bu. Penyampaian komunikasi di depan forum itu saya benar-benar, ampun saya. Begitu Sebenarnya Bu. Bu Rida itu loh mampu, ada. Kalau kita terbiasa di balik layar, otomatis sebenarnya menguasai medan, Bu. Ya toh? Kurang mantau lagi ya Bu ya. Nah semenjak saya ikut CGP ini loh Bu, saya mulai mencoba untuk memunculkan
diri saya. Berarti saya itu dulunya itu belum bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Saya tidak ada perubahan sama sekali selama bertahun-tahun di SMK 6. Saya sampai seperti itu menilai diri saya, Bu. Dan saatnya ini setelah mendapatkan ilmu baru di CGD ini, Bu, saya mulai memberanikan diri. Oh, saya berarti di sini punya wadah untuk mengkomunikasikan, gitu. Untuk iya, mengkomunikasikan itu, untuk tampil, untuk lebih bergerak seperti itu, tidak diem saja di tempat seperti itu Bu. Jujur saya ini bergerak menggerakkan. Nah di MTS ini akan saya lakukan Bu. Nah, kalau begitu kan Bu Rida kan sudah tahu programnya, tinggal melaksanakan dan tinggal menjadi artis lah. Artis kan itu kan selalu di depan ya Bu Rida ya, selalu tampil gitu loh. Bintangnya harus di depan kan. Nah, berarti kan mulai sekarang Bu Rida, ya kalau saya biasanya dulu ya gitu Bu Rida, berkaca dulu itu, ngomong karpe dewe. Ya harus semangat dong, iya. Kan kita sudah usaha, kemudian dipercaya, kemudian istilah ya, mencoba gitu. Usahanya mungkin Bu Rida di rumah kan bisa latihan, mungkin itu ya. Saya juga gitu Bu, sama. Itu kan proses, istilahnya proses kita untuk apa ya, lebih menjadi tadi Bu Rida percaya diri, rasa istilahnya menunjukkan kemampuan lah, kebolehannya Bu Rida. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Rida, semoga sukses, lancar rencana Bu Rida dan tetap semangat ya. Jangan lupa Terima kasih banyak Bu ya Esti. dan mencoba. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit dulu nggih. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Rida. Alhamdulillah. Hari ini kita langsung refleksi. Oke, kita membaca hasil refleksi Bu Rida dulu, membaca milik saya. Oke, Bu Esti. Ya. Apa yang berjalan dengan baik selama percakapan Bu Esti yang mengalami permasalahan di tahun ajaran baru ini, yang mendapatkan siswa yang berbeda dengan siswa lainnya, di mana siswa ini memiliki kebutuhan khusus dan Bu Esti telah menemukan alternatif dengan menghadapi permasalahan yang dihadapi, yaitu tadi dengan home visit nih Bu Esti untuk alternatif terakhirnya ya. Lalu kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mungkin membantu memunculkan ide baru, di mana ide baru tersebut Bu Esti melakukan kegiatan home visit kepada siswa yang memiliki kebutuhan tersebut karena sudah berbagai alternatif Bu Esti lakukan, akan tetapi belum mendapatkan perubahan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching, itu bertatap muka dengan melakukan persiapan topik yang akan dibahas, kemudian waktu dan tempatnya di mana. Setelah melakukan percakapan muncullah ide dalam permasalahan. Selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Nah, di sini dengan menerapkan ide disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, yaitu dengan cara melakukan pendekatan individu seperti mengajak bermain huruf maupun suku kata, mengamati kesehariannya di kelas, melakukan tanya jawab atau menggali informasi bersama orang tuanya atau bahkan keluarga pada waktu dengan melakukan home visit. Kemudian umpan balik dari Coce, berharap Bu Esti dapat merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, selalu mengevaluasi hasil pembelajaran, media yang dapat menunjang pembelajaran sehingga keaktifan rasa senang dalam belajar dapat dirasakan siswa. Pertanyaan untuk Coce, apa yang Anda rasakan pada saat dicuci? Merasa lega dan tenang. Seperti itu refleksi diri untuk latihan coaching untuk Bu Esti. Oke, terima kasih Bu Rida. Alhamdulillah sekarang bergantian saya akan refleksi diri latihan coaching dengan Bu Rida.
Pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu menemukan permasalahan tentang mendapatkan tugas tambahan sebagai apa Bu tadi? Kurma. Kurma, ya, kurma. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu membantu memunculkan ide baru ya pada coaching tentang rasa percaya diri ya. Nah, rasa percaya diri yang harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu kita melakukan perjanjian tempat di mana, kemudian bertatap muka, kemudian juga melakukan persiapan topik yang akan kita bahas. Setelah itu kita melakukan percakapan dengan memunculkan ide atau permasalahan. Apa yang kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu di sini Bu Rida dengan menerapkan ide yang disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, yaitu dapat mulai aktif dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawat dan berinteraksi dengan rekan sejawat. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan MG-MPS, Bu Rida dapat memimpin MG-MPS tersebut dengan berusaha menghilangkan rasa malu atau kurang percaya diri dari Bu Rida. Kemudian tuliskan umpan balik pada coach Anda. Saya berharap ya Bu Rida ini dapat berbenah dan memperbaiki diri untuk lebih aktif dan kreatif serta tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan nanti kedepannya sudah memiliki target di mana selama 1 bulan ke depan pas atau September akhir. Jadi targetnya sudah bisa. Kemudian pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang, santai, dan bermakna untuk mengeluarkan ide atau pendapat. Mungkin itu dari refleksi. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Kita Rida. akhiri deh. Kita terundang. Oke, terima kasih juga Bu Rida. Sukses selalu. Oke. Oke, assalamualaikum Bu Rida. Kita ke ruang yang sebelahnya.